sejarah gereja, Arius menyangkali personalitas Roh Kudus. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus hanya merupakan suatu pengaruh yang keluar dari Bapa. Maka untuk saat ini kita sangat perlu mempelajari tentang Roh Kudus. Yang kedua atau bagian B adalah personalitas Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memiliki sifat-sifat dari satu pribadi. Yang pertama, Roh Kudus memiliki akal, budi, dan kecerdasan. Dinyatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Kita bisa lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Kata menyelidiki atau meneliti, yaitu menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus meneliti kedalaman dari Allah dan menyatakan kepada orang percaya termasuk kita. Yang kedua, Roh Kudus memiliki sifat-sifat yaitu pengetahuan. Tidak seorang pun manusia memiliki kesadaran atau pengetahuan dan pikiran Allah. Tetapi Roh Kudus bisa memahami pikiran Allah. Bisa lihat dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Yang berikutnya yang Roh Kudus memiliki sifat-sifat adalah pikiran. Roh Kudus juga memiliki pikiran. Demikian pula Bapa memiliki pikiran kepada Roh Kudus, mengenal pikiran Roh Kudus. Kata pikiran dalam bahasa Yunani adalah phronema, yang berarti cara pikir, pola pikir, dan tujuan, inspirasi dan perjuangan secara jelas. Mengindikasikan bahwa Roh Kudus memiliki akal budi. Kita bisa melihat dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Dan Roh Kudus juga memiliki sifat emosional. Emosi atau sensibilitas, memiliki perasaan, memiliki kesadaran dan kemampuan. Yang terakhir dari sifat-sifat Roh Kudus adalah memiliki kehendak. Roh Kudus juga memiliki kehendak. Ia memiliki kuasa dan berdaulat dalam pemilihan dan keputusan. Karya-karyanya mengonfirmasikan personalitasnya. Roh Kudus menampilkan karya-karya yang serupa dengan karya-karya yang dari Allah, Bapa dan Putra. Roh Kudus bisa mengajar, Roh Kudus bisa bersaksi, Roh Kudus membimbing. Roh Kudus juga memberikan kita keyakinan. Roh Kudus juga melahirkan. Seorang yang mengalami kelahiran baruan telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Ia telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Sebagaimana Tuhan Yesus memberikan hidup kepada orang percaya seperti kita saat ini. Roh Kudus juga bisa menjadi pendoa syafaat bagi kita. Pada saat orang percaya sedang lemah, Roh Kudus menyerukan keluhan orang percaya tersebut dan berdoa atas nama orang percaya tersebut. Jadi dalam hal ini, ketika kita tidak mampu menyampaikan sesuatu hal kepada atau menyampaikan suatu pergumulan kita kepadanya, Roh Kudus bisa menjadi pendoa syafaat. Roh Kudus bisa menolong kita untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati atau yang ada di dalam diri kita, sebagaimana apa yang kita rasakan. Karena kita adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan, maka ada Roh Kudus yang menjadi doa syafaat kepada kita. Karena kita percaya bahwa sebelum kita menyampaikan keluhan kita, Dia sudah tahu apa yang kita rindukan dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus juga memerintah. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus memerintah kehidupan Paulus dan Barnabas untuk melakukan pekerjaan misi. Pekerjaan misi apa itu? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
keempat, regenerasi. Yang kelima, perantaraan. Yang keenam, pengudusan. Dan yang ketujuh adalah penolong orang-orang yang kudus. Itulah karya ilahi dari Roh Kudus. Yang berikut bagian F, representasi Roh Kudus. Ada beberapa deskripsi dan penggambaran dari Roh Kudus di kitab suci yang secara jelas menggambarkan secara pribadi dan karyanya. Yang pertama pakaian, yang kedua merpati, yang ketiga jaminan, yang keempat api, yang kelima minyak, berikutnya meterai, air, dan angin. Bagian G, pelayanan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Bagian H, Roh Kudus mendiami manusia secara selektif. Bagian I, kemampuan untuk melayani. J, relasi Roh Kudus dengan Kristus. K, kehidupan dan pelayanan Kristus. Bagian L, dosa melawan Roh Kudus. M, baptisan sebagai karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan kembali orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang berikutnya adalah
pengertian atau terjemahan dari bahasa